Kan perkumpulan aku. Nah, iku lho maksudnya. Mboten ngumpul. Perkumpulan itu ngumpul-ngumpul, ngopi bareng. Kayak gini kan perkumpulan. Koncoan wis tuh masih males, Pak. Memang pada saat kan suatu hari nanti kan yang dipertanyakan lah ini jadi taruhannya awak dhewe kan ketika ngono baru-baru gedene ono nyamuk iki laku kan sumpahan janjine. Iku hati-hati main-main. soalnya anak bojo wong tuwa ora dulu. Ning gak nulungi bukan berarti gak golek dokter. Jadi kok ganti nyawa. Misale nulungi ku ada yang berjawi nyunaten. Iki memang kodho wis sebelah. Kan kodho kan juga kamu posisi ya toh. Kuno misale doanya paling nyampe kan enggak apa-apa. Dari sisi politik ya dadi agama kan ada istilah agama. Kan ada istilah agama. Menurutku sabotase. Aku sebut tekno. Agama iku ora iki. Nah iku gak oleh. Soale wong kudu siji lek nyunat dan digandekno ning ngene nyawa siji tok kudu siji dikira sak yuta, siji ambek sak yuta wis sak dunya gak apa-apa ya. Dhewe sing digawe sesembahane wong sak dunya ngono. Soale berkorban. Iki gak ngono maksudnya kudu iki gak. Wong siji ganti wong siji. Iku masalahnya. Lah aku misalnya nek Dodi ero ngene, lah aku nulungi dhek ya to. Maksudnya Mas Dodi berakal aku gak berakal menurutku. Ngono dhewe-dhewe ngono. Lah anak cilik-cilik kan tambane wong tuwa, ora. Lek wis ndukure 15 tahun baru. Wah kan kadang-kadang di pagurbanan kan ono pimpinan Sabtu Rahayu. Ulun sak warga ulun lan sak rakyat. Nah, sak rakyat ini kan dikhususkan untuk sing belum mencapai 15 tahun. Seperti itu. Nah, tapi lek mempunyai 15 tahun ke atas ya mempunyai tanggung jawab masing-masing kan akal pikiran wis mikir dhewe-dhewe. Bahwa sekarang, mulai gurung sampai sekarang kan gak cedek lalu kematian itu gak ngaranya gak, tapi orang sekarang itu soalnya baru ada karena ya apa deh yang kalau orang muslim kan mesti orang keturunan para dewa yang itu kan pesawat ini gitu cuma dia ganti agama sekarang di politik wajudono kan hanya kekuasaan dari wajudono nah itu memang problem dalam versi sebuah prihatin dalam konteks prihatin itu prihatin atas beragama menjadi budaya di tanah air kita sendiri gitu. Bukan berarti prihatin itu saat itu miskin menghayati kehidupan orang itu kebablasan. Nah, Ayo kita nih Pak. Wis on itu. Nggih menindaklanjuti sing kala wingi bahwa melanjutkan bahwa kita itu kan sudah menggunakan setinggil bagian dari pertama Nurullah untuk sembahyang semedi itu dimulai sejak Indonesia belum berdiri. Yang menemukan adalah Romo Resi Raden Muslim untuk siswa Budayisme dan itu jadi sekitar 1901. Nah itu adalah pengakuan secara de facto-nya ya, secara de facto. Nah secara legal standingnya ketika Indonesia berdiri kita juga punya sebuah surat di mana surat itu surat keberatan yang ditujukan kepada Dirjen Hindu dan Buddha itu tahun 67 kalau tidak salah 67 dokumennya ada di saya bahwa di dalam bagian dari penjelasan bahwa agama itu adalah Buddhaisme selain Buddhaisme itu sebenarnya bukan agama. Ini masih surat keberatan dari Dirjen Hindu, surat internal ya yang dituliskan kepada Dirjen Hindu dan Buddha. Nah di dalam dokumen itu juga sudah disebutkan bahwa pertapan Indrokilo di dalam surat itu, pertapan Stenggil, pertapan Indrokilo, bagian dari puncak Ringgit itu sudah ditulis di situ. Nah ini kan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa tahun 67 itu secara apa ya? Secara narasi bahasa bahwa kita pengguna meskipun dalam konteksnya adalah surat keberatan karena itu adalah dari sisi politiknya gitu ya Pak Wahab. Karena kita dianggap tidak agama karena bagian dari politik 65 kala itu posisinya dibalik gitu, posisi dibalik yang tadinya agama dianggap sebagai kepercayaan sedangkan yang tidak ada kaitannya dengan agama
kemudian dianggap menjadi agama. Itu surat keberatan kepada Dirjen Hindu dan Buddha. Nah, surat yang dilayangkan kepada Dirjen Hindu dan Buddha itu juga ada legal standing dasarnya berdasarkan dari surat Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung juga menyatakan apabila pernikahan yang dijalankan oleh orang-orang Buddha Jawi ini sebagaimana mesti yang tertuang dalam kitabnya Bhagavad Gita, maka sudah dianggap sebagai sah bahwa orang-orang Buddha Jawi itu adalah orang-orang agama asli Indonesia. Makanya kita berani berbicara gitu. Nah, selain dari Mahkamah Agung, surat Mahkamah yang kedua juga sudah dilayangkan kepada pemerintah baru waktu itu bahwa Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha dan Konghucu itu tidak berhak menggunakan istilah-istilah agama. Itu Mahkamah Agung yang menyatakan. Ya. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Itu nomor suratnya RRPBD namanya. Kita masih punya kopinya, cuma sudah berwarna kuning, tapi sudah kita selamatkan, kita scan ya kan. Cuma itu tidak kita gunakan gitu, karena ini mari perkara gitu. Nah, kita ini kan orang beragama ya gitu, jadi kita patuh meskipun itu lisan gitu. Sedangkan lisan itu yang kita dengar adalah dawuh dari Roh Mercy. Nah, ketika Indonesia merdeka oleh Perhutani itu mau dicatat Asmo Roh Mercy itu mau dicatat bahwa penemunya adalah Roh Mercy. Cuma Roh Mercy tidak kesel, tidak tahu. Diserahkan kepada Indonesia, namun harus digunakan sebagaimana mestinya. Nah, penggunaan setinggil sebagaimana mestinya, ya penggunaan seperti yang digunakan oleh orang Buddha Jawi seluruh, yaitu digunakan sembahyang-sembahyang. Nah, tahun-tahun 90-an ya itu pernah di situ diberikan langgar malah. Di Setinggil situ. atas di. Cuma oleh orang situ Iya. dituturi gitu loh. Malah oleh orang-orang Muslim sendiri waktu itu haji ya, seorang haji yang memang dia budayawan, malah dari beliau sendiri yang muring-muring gitu loh. Wong Jawa iki ora ono maneh gitu loh. Kare kita kok sing mburi-kuriki gitu. Akhirnya tidak jadi. Kalau kita kan nggak boleh. Ayo ngono iku. Sadarmu ya apa lek kon menungso lek padha-padha hormatine ya apa iku kayak kabeh ngono. Dene kan langgar di Indonesia. Dene kan masih di Indonesia. Dene kan gereja di Indonesia. Tapi dene ono sanggar. Wis ra ono gitu. Itu yang pertama. Makanya kita tidak menggunakan surat-surat legal standing itu untuk menuju ke langkah hukum gitu loh maksudnya. Karena itu terlalu apa ya? Terlalu ekstrim gitu ya. Karena itu kalau kita mau masuk itu kita nggak hanya itu saja, itu bisa bubarkan semua agama perpu gitu loh. Karena kita punya kekuatan hukum dari Mahkamah Agung, kan gitu. Kita tinggal kita masuk ke Dewan Etik bahwa ini pelanggaran gitu loh. Kelar itu nanti kan udah rame. Makanya karena informasi dari Mas Jody itu bahwa si ngurus ini kita, Kong siapa itu seorang budaya. Kita meminta bantuan untuk mengedukasi, minimal itu kita meminta bantuan pada kita itu pendirian plakat Pak. Plakat untuk sterilisasi setinggil, bahwa setinggil tidak boleh ada bangunan dalam bentuk apapun. Tuh. Sekarang ada bangunan apa nih Bro? Ada Pondok Pak. ada pokoknya. Oh, enggak, artinya kan di seputar Setinggil. Itu nggak boleh, kalau di bawahnya boleh. Yang di Setara aula ya. Yang kabul apa ya? Nah, itu boleh nggak apa-apa. setara Tinggi loh. Ya. bawahnya gini. Sama. Sing wonten Bawahnya pendopo ini lho, Bang. Iya. Pas damel Yang soal itu kan rokok. Itu kan berarti Kalau sing kok- sebelah kene nggone sapa iku Macis. Iya. Iya, Macis. Apa-apa. Di atasnya. Yang di atas Biasanya sih bawa wariman ya. Sapa iku? Paman, Bukan. Pak Man. Iya, yang mana? Wariman. Oh, di mana sini? Wariman Terus terus yang pundi Pak Laran? koyoke mung dayu kabeh itu. Iya. Dayu kok mung daerah apa itu Palu Nongko ngono. Yang di sini kan di atas sini. Berarti di atas Nah, Suprabawati nggak masalah ya. Nggih, Bang. Perwati sing ndi, Mas? Yang Itu, Re. Tinggi. Di Setinggil. Kan
versi yang Sukawati dulu itu kan nggak ada candi. Oh nggih, mboten wonten. Ini kan sama Wonten fotonya kita. Makanya. Itu ada promosi Syahdi itu Nah, di area situ kan ada fotonya. kalau bisa kan steril, nggak ada bangunan, terus nggak dipergunakan untuk Pemukiman. masak-masak, Nah. gitu kan mendirikan tenda itu yang Kalau kalau mungkin masak-masak tanpa semi permanen kita masih Belum lah. oke lah, kita tegur, maksudnya kita tegur saya. Tapi kalau udah bangunan kayak pondokan, nah, kalau permanen foto kan ora mungkin gitu loh. Lah, bangunan seperti kayu, seng itu ya kita nggak permanen karena itu tinggi, ketinggian nggak mungkin uang kaki semen sampai di kuning non kita anggap itu sudah permanen. Tapi kalau untuk masa-masa kita bisa melakukan edukasi secara pemahaman orang lain. Kemarin saya dengan Mas Giono itu kita waktunya sembahyang semeti mulai jam 7 sampai nanti jam 3 pagi biasanya. Sembahyang kita kan begitu gitu loh. Kalau Pak Suro itu kayak masak-masak bukan kita lakukan hiburan sudah selesai gitu loh kan, karena hanya mobil saja dia Saya gitu. bulan apa sih tadi? Bulan Jawa itu bulan apa? Bulan Jumat lahir. Dulu Jumat kecil. lahir. Lahir Iya, ya. masuk Jumat lahir. Sebuah. Terus kira-kira apa yang perlu dilakukan FPK apa kira-kira? Permintaan secara legalitas di bawah persetujuan pemerintah supaya kita tidak ada tindakan secara individual ke masyarakatan. Karena kalau kita kan bagi masyarakat, ya kan, kalau kita mau dirikan secara masyarakat pendekatan lapangan, kita berani saja gitu loh. Karena kita tahu itu kita orang itu mendirikan bangunan juga bawa nama Romorsi gitu loh. Seolah-olah paling kenal, paling dekat dengan Romorsi. Paling lama di sana, namanya dia merasa berhak untuk bisa berbangunan. Tapi justru itu merendahkan kita gitu loh ininya. Apalagi buat segala macam itu kan sudah bagi kita itu sudah perang ajar itu sama dengan orang-orang Muslim mesti duyui gitu. Melarang tapi ya. Gereja duyui ya. Iya. Itu kan nggak boleh gitu loh. Terus ada nggak Mas jadi pengaruh dari efek apa yang kita renovasi kemarin itu ada nggak efek kaitannya dengan itu apa enggak? Kalau efeknya nggak ada. Nggak ada. Ada ya? Malah mereka sangat berterima Terima kasih kasih sama Iya. kita karena merawat sama merawat. prasasti itu. Kan kita juga kan belum ada dana gitu ya, dari Butuh Jawi juga belum ada dana. Responsibelnya terhadap peninggalan itu masih kurang peka gitu ya. Makanya kita sangat-sangat menghormati RPK. Kita nggak mau melakukan pendekatan lapangan gitu loh. Tembus dulu aja RPK gitu loh. Niku. Jadi setidaknya ada pelatihan resmi, ya kan? Entah itu dari DPCB, sekarang apa nama DPK? DPK 11. Nah, DPK dan terutama DPK dan perhutani. Bila perlu juga ada cantuman FPK yang menjembatani. Nah, DPK itu seperti gerak nyata. Kita nggak mau nanti orang kalau nggak ada hukum kita di situ, tidak punya legal standing bahwa di situ tidak boleh didirikan bangunan dalam bentuk apapun, orang nanti sembrono gitu loh. Karena sekarang itu banyak wong sing gawe agama Jawa tapi jero niki sik burung popro gitu. Kemungkinan juga saya, makanya saya butuh banyak kepala. Apakah yang saya sampaikan ini tepat atau tidak gitu loh. Karena bagi saya Pak pribadi maupun secara umum dari Buddha Wisnu mendirikan bangunan di atas titik gitu. Itu bentuk kekurangan jalan. Karena bagi leluhur kita dulu namanya CT Injil, tanah paling atas. Itu ngalahin supaya tidak diawori oleh masyarakat. Di atas puncak-puncak itu kan sudah awan langit, kan nggak mungkin mendirikan tempat sembahyang di atas langit gitu. Wong kaget banget. Ya, jadi gini, sebenarnya kemarin itu, kapan itu saya sudah koordinasi dengan Mas Dodi. Mas Dodi pun sudah saya temukan dengan Mbak Puput, sekretaris LPK, saya suruh buat surat ya. Nah, kebetulan juga memang saya ini pengen menghadap ke Bu Indah ya, Ketua Kepala BPK. Ya, karena ada beberapa yang perlu kita bicarakan terkait dengan beberapa situs yang ada di Mojokerto maupun yang ada di Pasuruan. Nah,
kebetulan sekali sebenarnya kemarin itu pas saat Kongres Kebudayaan di Jakarta tanggal 23 November kemarin, Oktober kemarin, saya ketemu Bu Ida di sana. Cuman kan saya nggak mungkin ngobrol-ngobrol di situ. Lah kebetulan saat itu juga saya harus banyak kegiatan. Nah maksud saya begini nanti, ini akan segera kalau memang memungkinkan nanti dalam minggu-minggu ini ada waktu kosong karena apa? Engko aku sempat kok Binda ini gak enak ya percuma. Ya toh kalau kita hanya ngirim surat itu kan mending email. Tapi kan maksud saya kita audiensi gitu loh. Audiensi ya soal ke beliau. Dia sebenarnya kemarin juga monggo kapan waktunya diatur di jadwal. Nah, maksud saya gini nanti, ini biar surat itu kami susun dulu, kita susun dulu per item. Intinya begini, memang saya lagi menginventarisir permasalahan yang ada. Misalnya di Jolotunda itu ada masalah apa, di Candi Sumber Tete itu ada masalah apa, kemudian di Indrokilo itu ada problem apa. Ya ini kita inventarisir, dan nanti itu kita tuangkan dalam sebuah surat. Setidak-tidaknya permasalahan ini juga kita berikan solusinya. Nah dia ngomong apa kita nggak ada solusi kan ya percuma, nanti solusinya apa ketika kita problem di Candi Belahan itu begini-begini, usulan kami problemnya begini-begini kan begitu ya. Nah maksud saya nanti kalau surat ini sudah clear, sudah jadi, saya usahakan dalam minggu ini sudah jadi, tinggal nanti kita kasih tanggalnya aja yang tentatif. Kalau tanggalnya nanti kita kosongi, sewaktu-waktu kita kontak Bu Indah, kita minta jadwal hari apa, monggo kita berangkat bareng-bareng ke sana gitu loh. Artinya selain saya yang data permukaan, kalau jenengan kan sudah memahami ya benar itu bagaimana. Karena kemarin juga saya ngomong ketika saya mau renovasi seluruh situs yang ada di Indrokilo, responnya BPK bagus banget. Ya, monggo. Kalau saya sih yang sebenarnya penting ayolah kita jaga apapun bentuknya. Makanya kemarin ada diskusi di Bima Sakti, ya gitu. Saya pengen lah semua orang itu memahami oposisi sajane budaya itu, kan gitu. Kan saya sampaikan, ya termasuk ini tadi kita juga akan membicarakan tentang bagaimana sih fungsi Dewan Adat di masing-masing daerah maksudnya ya. Nah itu jadi kita nggak menjudgment di satu kota kok. Tapi bagaimana sih fungsi daripada itu, termasuk juga kami pengen tahu juga di Mojokerto, di daerah mana sudahkah punya tim TACB, tim ahli cagar budaya, sehingga ini nanti bisa kita ajak koordinasi. Betul Pasuruan sudah ada TACB-nya, ketuanya juga teman saya, kan ini enak nanti kita koordinasikan gitu loh. Nah, makanya monggo nanti saya tak atur jadwal dulu dengan Bu Indah kapan bisa audiens, bisa soal beliau. Nah, kalau perlu Senin besok tak tanya gitu loh. Tak tanya nanti kira-kira kapan, sesegera mungkin kita siapkan waktu untuk ke sana. Wis ndak usah wong akeh, papat wong 5 atau sak mobil lah. Bahasanya inti dari konteks yang disampaikan itu sesuai dengan fakta. Karena menyembah sembahyang itu kan kebutuhan dasar manusia. Nah gini, kalau saya berusaha untuk netral ya, dalam arti kita netral itu gini. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, ya, memang kita nggak hanya sekedar ngomong Indrokilo ya, kita nggak sekedar ngomong Indrokilo semua. Pemerintah, masyarakat itu boleh memanfaatkan situs itu untuk kepentingan pendidikan, agama, pariwisata. Boleh. Jadi artinya apa? Ketika kemarin ada kasus penutupan Candi Belahan, ya, itu saya pasang badan. Betul. Dilarang beribadah karena ditutup. Iya, karena orang mandi di situ itu bukan mandi mari muli terus enggak. Di situ dia melakukan ritual. Nggak sekedar mandi gitu loh. Makanya ini kan saya berani pasang badan, kalau Bapak nutup itu berarti Bapak sudah melanggar undang-undang. Masa sama kepala BPJB waktu itu kan namanya masih BPJB. Terjadi perdebatan. Akhirnya solusinya kita bangunkan pemandian di depan
Nah, supaya orang-orang yang mau renang ya supaya renang ning kono, tapi yang di sini khusus untuk Tua. mandi tua. Nah ini kan solusi gitu loh lah, makanya nanti kalau di sana solusinya jangan sampai ada konflik apa namanya internal dengan masyarakat. Omongan itu wis Iya. dicekno wae. Ngono wis aku sih lah. Kita mau Iya, pendekatan jangan. secara administrasi hukumi Ya, makanya nanti kalau itu nanti yang membuat papan pengumuman dan sebagainya dari pihak BPJB kan Enak. Punya gitu loh. kewenangan. Iya. kita tinggal menggunakan BPJB sebagai limited legitimasi kebenaran Iya. hukumnya. Masa gaul. Makanya saya kemarin Bener-bener baru itu semua orang bisa bergerak semua. ngono lho. waktu bangun itu juga koordinasi saya dengan siapa namanya BPJB, dengan Perhutani, karena apapun mereka yang punya wilayah, yang punya aset, Aset. gitu loh. Nah, ini enak nanti monggo nggak masalah nanti. Boleh mendirikan bangunan tapi jangan disetting gitu. Di Iya. bawahnya itu loh. Ya nanti itu tergantung nanti dari pihak sana. Yang terpenting kan Solusi kita itu begitu Iya. gitu Mas. Ah. Keinginan kita begitu. masalahnya dulu itu juga pernah tahun sudah lama itu. Waktu itu saya kan hanya kepingin ini. Uang sing mlaku dari mana? Dari Talunongko nyampe puncak itu nyampe apa yang Kabul itu saya kepingin ada MCK antara Talunongko Satrio Manggung, nah ini ada tempat istirahat lah. Nah, gitu. Istirahat. Terus waktunya jadi banyak pertimbangan, banyak ini dari pihak pemerintah. Waktu itu saya masuk ke provinsi. Nah, provinsi itu sebenarnya hanya takutnya begini waktu itu. Kok gek luwe apik tempat istirahat itu timbang singgur. Lah, akhirnya orang kan malas akhirnya hanya jadi destinasi wisata. Nggak lanjut ke atas. Nah, lanjut ke atas. Lalu aja lagi pertimbangannya begini. Pak Bagong, wong itu niate laku. Nggih. Wis beno. Oso kowe. Lho lah iya artinya itu udah dikai fasilitas yang enak. Wis beno. Iya, justru itu malah hanya satu saja, kok tenang salian niku. Loh lah ya ini kan saya ini lama itu sudah beberapa tahun yang lalu itu. Ya saya bisa menerima masukan itu lah, tapi ketika melihat gendera merah putih stadion gak karu-karuan, itu Iya. yang kabul koyo ngono. Ya nelongso lah kita itu ya. Mas Yoto apa ini enggak ada kepentingan politik dan sebagainya. Nah boleh Pak di situ. Kemarin itu ada dari bagian dari Budi Jawa itu sendiri gitu. Organisasinya di gendera kan iki lama gitu loh. Kan itu ini bukan. Kalau saya Ajang gini, politik itu kan nggak kalau- boleh, gitu. kalau saya begini kemarin itu ketika saya merenovasi Satrio Manggung, terus di atas itu Ya. yang kabur dan sebagainya. Kenapa kok saya pakai ada FPK di situ? Ya mohon maaf, karena itu duit Bagong. Ya. Itu kan untuk sebagai laporan toh. Loh, lah iya. Karena Itu penggunaan loh. uang dana. Oh, itu jadi- kan beda Pak. Gitu loh. Jadi Tapi bukan kalau berarti- orang Budi Jawa ini kan tidak melibatkan anggaran dari pemerintah. Iya, lu sama, saya pun juga nggak ada pemerintah. Nggak ada. Pemerintah. Mohon Nggak maaf. ada. Oh. Sama sekali. Oh, Semen perlu tahu ya, FPK itu 0 rupiah karena ngono apa? berarti pribadi Pak. Loh, makanya bukan pribadi bakal gak duwe. Pribadi Ya, PK. Orang-orang yang PK. Iya, yang urunan gitu. ya apapun lah cara saya. Jadi contohnya gini, saya ini kan ketua Dewan Kesenian 2015 sampai 2020. Ya, 5 tahun. Mohon maaf, 0 rupiah dari pemerintah. Tapi ketika sampai pada jatuh tempo saya lengser tahun 2020, itu tercatat 428 ever, Mas. Loh. Iya toh? Nah, kemudian lagi ketika MPK, wah kalau saya harus ke sana meresmikan ini, kita nggak ode-ode pemerintah, karena apapun saya hanya kepingin apapun yang kita lakukan ini kan pada kalau LSM loh ya, tapi LSM yang betul-betul Benar-benar membangun SSS-nya, ya, jadi nek bener jenenge lembaga swadaya masyarakat, ya swadaya, swadana, swakarsa. Ya ini sing leres gitu. Ya, ini yang kami terapkan ke teman-teman. Dan sampai hari ini mohon maaf, saya itu tidak pernah modus ke finansial. Modusku adalah material. Contohnya, disiku mau misalnya bangun hidrokilo, ya, hidrokilo. Catat, iku butuh apa? Oh, semen sekian, pokok ini sekian. Sopo bodo semen? Oh, kulo, aku seng, aku gini, aku saya jalan. Saya buat event setiap hari musik itu saya buat acara namanya Keroncong on the Mountain. Insya Allah tahun depan tahun ke-10 ya.
Ya begitu, kita datangkan beberapa musisi keroncong dari Indonesia, minimal Jawa Timur. Saya nggak butuh duit. Hotel, tak boleh ya, mau nggak Pak Bagong? Makan, berapa orang? Butuh sekian 1000 pack misalnya. Wong awake dhewe duwe hotel, duwe rumah makan, restoran akeh nang Pasuruan. Ayo dapat Sri 5, Pak Soleh 5. Selesai loh. Kenapa saya harus datang nang manajemen dapat Sri jaluk duit nang Makoya jaluk duit? Itu baru finansial kali gitu. Iya. 555 itu. Iya sudah selesai. Sebagai penyokong Akhirnya drop. Gue sing pandaan dikumpulno nang warung lencer, sing dukur tretes dikumpulno nang gone Ina Hotel. Selesai. Oh, mesti tak goleki. Acaraku jalan. Iya toh. Nah, dengan teman-teman pun juga begitu. Teman-teman tanya itu sopo sing pernah jadi pengurusnya RPK. Baik itu di Dewan Kesenian maupun RPK saat saya jadi pimpinan. Saya tidak ada namanya Iwan. Tidak pernah ada. Mari molo. Penyakit itu. Ya, jadi wes gak usah, karena bagi saya gini loh, konsekuensinya sebelum tanggal gawe itu luar biasa. Kenapa harus dibebani itu? Ya contohnya kayak Hidrokilo begitu kemarin, iki apa bayar kuline, bayar tukangnya, wes urus sono Mas Agung karo Mbak Puput itu yang saya beri tugas, saya nggak ikut campur. Nah, yang kemarin mau Butuh Jawa itu dia kan tidak ada kaitannya dengan budaya ini. Organisasinya itu organisasi yang berunsur politik. Nah, itu di dukno gitu loh. Akhirnya tapi kemudian tak lihat kok di dukno lagi. Ya segini aja. Yang terpenting gini, apapun motivasi mereka, ya toh, yang terpenting tujuan kita tercapai piye carane. Target kan itu ya. Soal nanti apa namanya olah spiritual mereka begini itu kan itu masing-masing ya. Hanya gini, ini mungkin saya kadang-kadang itu serba bingung ya. Pernah saya itu ditanya, tapi barangkali jenengan bisa jawab monggo. Jadi saya itu tahun berapa itu? Tahun 2012 atau tahun 2014 itu ya. Saya ikut di Kongres Nasional Penghayat dan Kepercayaan. Rupanya yang kita kira tadi bahwa jenengan sudah punya tata cara pernikahan, ya. Ya, pencatatannya nih aku gak itu bukan dengan saya. Ini off the record ini, sobat tolong paten ono. Jadi gini. Iya, tahu. Yang saya tanyakan itu, oke, pernikahan bisa ada jenengan. Terus misalnya perceraian dia. Perceraian Artinya sama ya dari sesepuhnya itu. oh, itu Tidak mengeluarkan surat perceraian. tidak melibatkan PA ya, Pengadilan Agama ya. Loh, Kementerian tetap seharusnya itu Kementerian Agama, Pak. Kementerian Agama sejarahnya ya. Itu yang menciptakan Kementerian Agama itu promosi gitu, Pak. Iya. Enggak, artinya gini loh. Itu untuk semua agama dan pihak kepercayaan waktu itu. Contohnya kan gini. Contohnya katanya Pak Kemang ini, ketika satu perceraian, apa bisa diajukan ini? Pengadilan Agama. Nah, pemerintah lah, Harusnya bisa, tapi kan mereka sudah melakukan langkah politik bahwa kalau perceraian adat ini masih belum bisa diproses gitu loh. Nah, oke. Nah, ini kan politik dari pemerintah, bukan dari internal. Berarti pernikahan pun tidak tercatat di catatan sipil. Tercatat di dalam sipil. Jadi dari dulu ya sebelum Butuh Jawa itu kan surat 65 itu kan dikeluarkan Pak dari Kejati dan Kejagung dibubarkan dan dilarang berkembang di Indonesia. Itu sebenarnya sudah matang karena dia melanggar dari Mahkamah Agung itu. Tapi karena kita daripada konflik sama saudara, ya kan, itu kita akhirnya ya sudah. Yang penting kita hanya MA, PADW di URI atau baru digugat, gitu loh maksudnya. Nah setelah sudah mulai tidak ada problem ya kan, nah baru kita edukasi lagi. Nah dulunya itu kalau nikah dinikahkan secara agama Butuh Jawa itu ya antar kembang mayangi gitu ya kan, baru dikeluarkan dari Dewan Pimpinan Pusat Agama Butuh Jawa yang melakukan nanti berbocah rokok agung pusat, baru nanti di Kementerian Agama itu masih belum ada definisi hanya Islam dulu kitab suci harus Nabi, itu belum, itu mulai 65 Pak itu loh. Jadi agama, Kementerian Agama itu sudah ada sejak lama gitu. Itu langsung Kementerian Agama itu semua gitu. Belum ada catatan sipil. Catatan sipil itu muncul ketika ada 65, terus ada Perpu nomor 1 tahun 65.
yang isinya adalah syarat-syarat diakuinya Islam Katolik gitu loh. Nah syarat-syaratnya dia sendiri gitu loh. Baru keluar itu, jadi mereka ini mau membedakan dan membangun eksklusivitas namanya. Jadi kalau yang selain agama yang di dalam naungan Perpu itu dicatatkan sipil. Pengacaranya dari desa ya? Dalam Dari desa ya? Oh ini laki-laki, ini perempuan, mau nikah. Oke. Terus ada pengantar dari desa enggak? Nggak perlu, Nggak perlu. langsung dari adat itu, dari agama itu, udah dinikahkan Pak ya, dinikahkan, dilakukan surat nikah dicatatkan sipil, catatan sipil ini baru diserahkan ke RT RW. Oh, berarti ada pengantar, cukup mempelai berdua datang. Orang tuanya juga, Orang orang tuanya. tuanya Seperti sama. biasanya Nah, pernikahan. terus gini, nanti kalau cerai juga lewat itu juga. Nggih, Terus sesepuh. selama perjalanan pernikahan, Nggih. berangkat orang di Popo, begitu jalan pernikahan, terus gini akeh. Nggih. Bek menawa orang sing lanang nakal, orang sing wedok nakal, pembagiannya gimana itu? Ono gini Ada, tuh wonten. ada. Ada aturannya kan? Ada aturannya. Itu harus Jelas. dicekkan nanti. Itu gono gininya ada. Di kitab kami di Weta Jasa itu tercatat kalau umumnya ada perceraian itu gini untuk Terus anak, untuk setelah anak, dibagi ya, kalau gini nanti 1% itu masuk ke 1% atau 12,5 masuk ke agama. Gitu. Kalau nggak salah 1%. Ada yang nakal, apa Ya. itu perempuannya, apa laki-lakinya. Nggih, Ya. ada gono gininya. Gono gini kan bahasa kita, Pak, bukan bahasa asing. Ya, iya. Nah, sekarang kita kembalikan ke Pak Mul dan kawan-kawan ya. Iya. Ya. Saya tuh kemarin sarjana ada pertanyaan. Aku kangen tolong. Karena apa aku dapat dikira tes. Ya. Jadi begini, saya tuh hanya ngambil kesimpulan aja percakapan kita mau kalau mau di share. Iya, Jadi gini, yang ini ya. Jadi gini. Sampai hari ini banyak orang yang salah pemahaman. Contohnya begini, kemarin yang saya sampaikan di forum itu, orang ngomong budaya ini hanya ngomong seni dan adat istiadat. Ya, ngomong seni dan adat istiadat. Padahal ada beberapa Luas sekali. objek kemajuan kebudayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, komposisi sajanya adat budaya apa dan Ini penting. Banyak orang menyalahkan tapi tidak mengerti Ya. cikal bakal bagaimana budaya itu lahir. Terus dong, Pak. Ya, jadi kalau saya permasalahannya bukan ini implementasinya dalam kondisi saat ini yang terupdate. Jadi mohon maaf, ada organisasi gelar adat Budaya. apa gelar apa ya jenenge wong ini ya. Adat dan budaya, Pekan budaya. bukan budaya, ada gandengan adat dan ada tradisi. Wah. Bukan budaya, ada tradisi. Terus saya tanya, sing dimaksud adat itu apa? Sing dimaksud tradisi itu apa? Ya toh? Jawaban mereka, adat itu ya ini Pak, yang kita menyelenggarakan selamatan. Apa iki jenenge apa iki ana nggone iku apa ke cukup kuda dan sebagainya. Itu salah. Iya, betul. Itu adalah ritus, itu adalah ritual, ya loh. Nah, makanya nanti yang namanya Dewan Adat itu betul-betul menerjemahkan adat itu apa, ya kan diinventarisir adat itu apa. Salah satunya ini tadi, oh pernikahan adat Sabto Dharma, oh ada pernikahan adat ini. Loh, ini loh yang namanya, karena adat itu adalah aturan Iya, betul. Apa cara? yang kita sepakati bersama, bukan ritual gitu loh. Nek sedekah desa, selamatan desa, Wow. itu ritual. Ya sama dengan ketika kita sholat 5 waktu itu sebenarnya Iya, juga ritual. 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 Ya, itu loh. Nah makanya hal-hal semacam ini ketika kita ngomong, oh Dewan Adat, gue malah ngurusi apa ini jenenge ujung ngurusi lodruk. Enggak. Sudah sesuai papan panggonan. Iya. Itu ada bagainya sendiri. Iya, Makanya kayak gitu loh. Nah, jadi ini yang mohon maaf kadang-kadang ya memang perlu kita beri pemahaman. Ya, Gitu. edukasi. Saya kemarin juga ada ketua DPRD, ada kepala dinas pariwisata Ya, ya. Saya sampaikan pemerintah pun hari ini menerjemahkan kebudayaan itu hanya kesenian. Iya. Wes nak ngurusi
oh ngirim nang taman mini geruduk kabeh, ya toh. Tapi pernah nggak terpikir dia menyelenggarakan lomba dakon, Ya. lomba egrang, Iya. dia tuh festival parian. Ada kesenian nih Pak. Kenapa? Golongan kesenian. Ada. Bukan keseniannya. Jadi ada di dalam objek pemajuan kebudayaan itu ada 10, ya ada 10 itu wilayahnya wilayah seni. Jadi ini kemarin Itu juga penting sebetulnya. kemarin kan sempat oleh angin, cuma sayangnya Sinan yang lega jajar Pak, yang pematung saking terowongan Sinan. Nanang Muli. Nah, Mas Nanang ini kan saya tanya pemahat di Trawulan itu di bawah naungan siapa? Karena ngomong pemahat pematung itu adalah bagian dari teknologi tradisional. Ada asbak ada di bawah. Nah, aku masih gak ngerokok asbak gua ya. Udah ada. Nah, itu jadi perlu dipahami.